Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Saudara-saudaraku, kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini besok dikenali Rasulullah karena wudu kita. Karena bekas-bekas wudu. Ini besok tanda-tanda umat Rasulullah. Maka bagaimana wudhu kita ini juga solusi dalam hidup kita. Ketika kita ini berwudhu dengan benar, maka sholatnya benar, hidup kita akan benar. Karena apa? Karena wudhu kita ini juga adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Dan manusia punya banyak masalah ini karena kabutan, keberatan, karena genteyong beban dosa-dosa hari-hari kita. Sementara ketika kita wudhu, dosa-dosa kita tidak berguguran. Kenapa? Ada yang wudhu menggugurkan dosa dan wudhu yang tidak menggugurkan dosa. Di antaranya adalah kebanyakan dari kita ini wudhunya hanya sekedar gerakan saja, tidak disertai dengan khusyuk. Padahal khusyuk ini bukan hanya di sholatnya, mulai wudhunya perlu khusyuk. Kita ketika cuci tangan, ini mulai khusyuk, ya Allah, tanganku banyak dosa, ya Allah. Ini niat membersihkan dosa-dosa tangan kita. Kita kumur-kumur, ya Allah, mulut kita, ya Allah, banyak dosa kepadamu, ya Allah. Butuh khusyuk seperti ini. Peraganya kita memperagakan basuh yang lahiriah. Tapi hati kita, ini kita bertobat kepada Allah, kita minta kepada Allah yang tersentuh air-air wudhu ini dibersihkan dari dosa-dosa. Kemudian basuh muka yang pertama disempurnakan, jangan sambil guyon, jangan sambil ngalamun dan lain sebagainya. Kita basuhan muka pertama dengan niat wudhu. Basuhan kedua kita Allahumma bayyid wajihi, atau bahasa Indonesianya, ya Allah putihkan mukaku, ya Allah. Di mana besok umat manusia ini ada wajahnya yang putih, ada yang agak serem, ada yang hitam kelam, ada yang hitam dikit-dikit doang, ada yang putih dikit-dikit doang. Ini dalam Al-Qur'annya yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Jadi besok di hari kiamat di mahsyar itu ada yang wajahnya ini putih bersinar. Kalau dia berwudunya secara sempurna, putih bersinar melebihi matahari. Ada yang redup-redup, ini wudunya kurang benar. Ada yang tidak bersinar sama sekali, mungkin malas-malas wudhu atau wudhunya tidak sempurna. Ada yang gelap, yaitu umat Rasulullah yang tidak berwudhu dengan sempurna atau bahkan tidak wudhu sama sekali. Maka bagaimana ketika kita wudhu ini khusyuk, mulai berwudhu sampai selesai kita khusyuk, kita niati untuk membersihkan dosa-dosa. Kalau kita dari wudhu ke wudhu menggugurkan dosa, jadi yang dosa kita lakukan dari wudhu pertama, kedua sudah dihapus dengan wudhu yang kedua. Kita setelah wudhu ini ada dosa lagi, lah kok langganan dosa. Namanya manusia, tidak nabi, tidak rasul, pasti melakukan dosa. Tapi umat Rasulullah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi syariat wudhu, diberi syariat dosa, wudhu ke wudhu, sholat ke sholat, ini menggugurkan dosa diantaranya, Jumat ke Jumat menggugurkan dosa diantaranya. Kalau kita lakukan ini semua dengan sempurna, maka kita ini hidup akan ringan karena tidak terbebani dosa-dosa. Ini manusia banyak masalah demi masalah karena dia tidak wudhu dengan sempurna. Akhirnya sholat pun tidak sempurna, dia tertumpuk-tumpuk dosa terus, sehingga apa, saudara-saudaraku? Sehingga dalam hidupnya ini berat karena tertimpa terus dosa demi dosa. Jadi besok ini karena wudhu kita ini yang menjadikan kita dikenal oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka dengan sempurna. Contoh, kita 3 kali kita gosok-gosok. Jangan hanya kalau kita wudhu ini kita celup atau kita hanya sodorkan ke air keran, jangan, kita gosok ini. Madhab selain Syafi'i ada yang mewajibkan, maka kita menggosok ini sunnah muakkadah. Ngosoi ini sunnah muakkadah. Kalau 3 kali basuh, ini semua para madhab 4 semua sepakat bahwa untuk basuh 3 kali ini adalah sunnah. Tapi kalau gosok-gosok
Ini karena selain Syafi'iyah ada yang mewajibkan, maka Syafi'iyah pun ini sunnah muakkadah, sunnah yang pahalanya besar, sunnah yang mendekati kewajiban. Termasuk ini mengusap kepala yang rata, sampai belakang. Ini sunnah muakkadah karena ghairu Syafi'i ada yang mewajibkan. Nah, ini juga manfaatnya besok lebih dikenal oleh Rasulullah SAW karena rambut kita bersinar semuanya. Coba bayangkan kalau kita ini medit, yang kita basuh hanya sedikit sini. Nanti kalau ada yang bersinar hanya sebagian kecil sini gimana? Kayak sini Mama, hanya segini doang. Nanti kalau yang bersinar hanya gini, kayak nyoloh kodok, hanya lampunya di sini, wah gimana? Maksud ning akhirat kon mahsyar kok. Lho kok anak nyoloh kodok di sini, kan enggak macem. Kita sempurnakan, kita basuh semuanya sehingga besok di akhirat di mahsyar dikenali Rasulullah sinar yang sempurna, sampai rambut-rambut kita bersinar. Kemudian ketika membasuh kaki, jangan kemudian kita malas hanya sampai mata kaki doang, dikit ke atasnya, biar besok kita ini sempurna sinarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kelihatannya wudu, jangan hanya sekedar buat kegiatan rutin sebelum sholat, jangan. Bagaimana wudhu kita juga kita sempurnakan, batin kita ikut wudhu hadir, istihdor, menghadirkan hati kita ketika wudhu, sehingga anggota-anggota tubuh ini yang kita basuh dengan air wudhu ini, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berguguran bersama jatuhnya air wudhu kita. Sehingga ada salah satu ulama, Imam Hambali. Imam Hambali ini pernah dikasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala melihat air wudhu yang jatuh dari orang berwudhu ini ternyata bukan lagi air yang masih jernih, bukan, tapi hitam, kelam, kotor, darah dan lain sebagainya. Sehingga Hanafi ini mengatakan air setelah wudhu bukan mustakmal. Kalau Syafi'iyah masih mustakmal. Mustakmal ini barang yang masih suci, cuma tidak boleh dibuat wudhu lagi. Nanti kalau kumpul banyak, hilang mustakmal itu, atau kembali kumpul dengan air yang banyak, hilang mustakmal itu. Tapi untuk Imam Hanafi ini tidak mustakmal, lebih berat lagi, karena air wudhu jatuh membawa dosa-dosa, jadi itu kotor sekali. Maka wudhu kita bagaimana? Dengan khusyuk juga, sehingga hidup kita ini akan ringan. Masalah-masalah tidak memberatkan kita, karena kita tidak ada beban dosa-dosa. Jadi datangnya sakit, datangnya masalah karena dosa-dosa kita. Insya Allah kita amalkan wudhu kita, sholat kita dengan sempurna, sehingga selesai masalah. Dunia yang sementara ini, dikubur kita selamat, di akhirat kita selamat, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.